Tapi di sini saya mau bertanya, ketika menurut Anda Tuhan menjadi manusia itu logis ya, apakah kotorannya juga Anda sembah? Mohon maaf, saya bukan menghina. Saya bertanya, Yesus turun ke bumi sebagai manusia. Manusia layaknya seperti kita, buang air seni, buang kotoran. Ya, ketika Yesus di dunia, dari awal dia dilahirkan oleh ibunya, dia membuang kotoran, seharusnya Anda cari itu kotoran sampai dia diangkat. Dan harus Anda sembah itu kotoran. Kenapa? Karena itu bagian dari Yesus, dari Tuhan Anda. Jadi mau saya tanya ya, apakah kotorannya Anda sembah? Terus apakah air seninya Anda sembah? Kalau begitu, apakah kotoran dan air seninya nabi tujuan Anda juga jadikan sebagai nabi? Senjata yang sama menghantam kepalamu sendiri, saudara. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk menyaksikan kawan kita dari Islam. Kawan kita ini yang menuduh dan menfitnah Daniel Mananta melakukan kristenisasi dalam acara yang dilakukan oleh tim Daniel Mananta di salah satu tempat umum. Dan bukannya itu, ia mempertanyakan kalau Yesus itu Tuhan yang Anda sembah, berarti Anda juga menyembah kotoran-kotorannya dan lain sebagainya. Ini kita ambil dari awal acara kristenisasi dari Daniel Mananta ya Bapak Ibu semuanya. Di situ dapat kita lihat peserta lomba dari acara tersebut ketika menjelang garis finish mereka dipercikkan air. Nah itu apa maksudnya ya? Baik, ada kelanjutannya. Langsung kita lihat videonya. Di sini Bapak Ibu coba fokus kepada laki-laki yang pakai baju di depan ini. Coba kita lihat tulisannya. Ini pesan-pesan Kristen dalam bahasa Arab Abana yang artinya Bapa kami. Itu adalah sebuah festival yang mana festival ini festival umum yang diselubungi dengan kristenisasi, lalu orang-orang muslim yang menontonnya sampai-sampai ketika sholat maghrib tiba mereka tetap menjalankan festivalnya, tidak menghormati waktu datangnya sholat maghrib, dan ketika orang sholat pun mereka tetap menyalakan musiknya dengan kencang. Apakah ini namanya toleransi? Lihat tim yang tadi, mereka melakukan sholat. Ketika mereka sholat, suara musik itu kencang dan acara tetap berlanjut. Tetapi di balik itu mereka tidak terlena dengan festival tersebut dan mereka melakukan sholat maghrib berjamaah meskipun dengan musik yang sangat nyaring. Nah teman-teman, salah satu festival umum yang diadakan tim Daniel Mananta, dan acara tersebut juga dilakukan atau diadakan di tempat umum. Nah festival ini diadakan oleh Kristen, mungkin karena tidak muat di dalam gereja, maka mereka membuat acara ini di tempat terbuka. Itulah sebabnya mereka menyewa sebuah gedung.
Mungkin karena acaranya dilaksanakan di lapangan terbuka, maka non-Kristen bisa melihat dan bisa menyaksikan. Karena di mana tempat ini adalah merupakan tempat terbuka. Nah, teman-teman kita atau saudara-saudara kita dari Islam ini, ia melakukan tuduhan bahwa tidak menghargai dan tidak toleran terhadap agama lain. Waktu sholat, musik tersebut terus berlanjut dan terus mereka melaksanakan aktivitas mereka tanpa menghargai, tanpa toleran terhadap agama lain. Ini ungkap saudara kita dari agama Islam ini. Nah teman-teman, ini pemikiran yang sangat dangkal sekali. Mengapa? Itu tempat umum, tidak ada kaitannya dengan festival yang diadakan oleh tim Daniel Mananta dengan masalah ibadah agama lain. Karena ini tempat umum. Tim Daniel Mananta sudah membayar tempat dan juga gedung yang mereka pakai. Kalau kawan kita ini mau protes, silakan protes kepada pemilik gedung dan silakan protes kepada pemilik gedung, bukan kepada tim Daniel Mananta. Tim Daniel Mananta menyewa tinggal melaksanakan acaranya. Ya. Kalaupun tidak setuju juga, datang kepada pengelola tempat umum itu. Yang sekarang ini kebanyakan orang mikirnya, oke, supaya gue bisa menjadi lebih terang lagi, gue harus makin sering baca kitab suci. Gue harus semakin sering ke gereja. Gue harus semakin sering ke tempat ibadah. Gue harus semakin sering berdoa sama Tuhan. Gue harus semakin sering. Jujur aja, itu adalah teori-teori dan teori. Ketika kita menyembah Tuhan yang salah, ketika Tuhan muncul di depan muka kita nggak kenalin dia. Tuhan yang salah ketika Tuhan menjadi manusia, karena dia menjadi terbatas, serba terbatas, tidak ada kuasanya dan tidak ada kemuliaannya, karena manusia itu semuanya sama. Terus ketika manusia menuhankan seorang manusia, nah ini adalah Tuhan yang salah. Kriteria seperti ini sudah dijelaskan oleh Al-Quran kita di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 72 dan 73. Ayatnya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu banu Maryam. Ini adalah salah satu contoh kriteria Tuhan yang salah, yang mengatakan Nabi Isa adalah Allah itu sendiri. Nah, ini adalah Tuhan bikinan manusia. Kenapa? Karena ada manusia-manusia yang menuhankan Nabi Isa karena menganggap bahwa Tuhan itu berubah menjadi manusia. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah Tuhan yang salah. Terus, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasah, dan menganggap Tuhan itu 3 dalam 1 maupun 3 dari ketiga-tiganya atau memilih salah satu dari 3. Nah, ini adalah konsep yang salah. Cara mengenali Tuhan di dalam agama Islam bagaimana? Banyak caranya, bukan cuma 3 ya, bukan 3 dalam 1 seperti kopi susu. Baik. Nah kemudian kawan kita orang Islam ini mengatakan Tuhan yang salah ketika Tuhan menjadi manusia. Ia mengatakan bahwa Tuhan yang salah adalah ketika Tuhan menjadi manusia. Pertanyaan saya, apa yang salah di situ? Apa yang salah? Tidak ada, justru logika Anda yang salah. Anda membatasi kemahakuasaan Allah. Anda seolah-olah menjadi Allah di atas Allah. Ketika Allah menjadi manusia, justru disitulah menunjukkan bahwa dia Allah yang maha kuasa, bisa melakukan apa saja apa yang dia kehendaki, termasuk menjadi manusia. Jadi tidak ada yang salah ketika Tuhan menjadi manusia. Justru ini hal yang paling logis dan benar. Justru ketika Allah menjadi manusia, di sana ia menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Tetapi yang salah adalah logika Anda. Logika Anda keliru memahami Allah. Kalau Anda berkata salah apabila Tuhan menjadi manusia, ini pemikiran konyol dan pemikiran yang tidak logis. Seakan-akan pemikiran ini ia menjadi Tuhan di atas Tuhan, dan kemudian
ia membatasi kemahakuasaan Allah. Siapakah Anda di hadapan Tuhan sehingga Anda membatasi kemahakuasaan Allah? Anda hanya ciptaan. Allah pencipta. Seharusnya Anda bergantung sepenuhnya kepada Allah pencipta. Jadi oleh sebab itu kita tidak bisa dan kita tidak berhak untuk membatasi Allah dan kemahakuasaan Allah. Justru iman kekristenan logis daripada iman saudara. Kemudian kawan kita yang satu ini yang mengatakan Tuhan yang salah ketika manusia menuhankan manusia. Lagi-lagi ini satu logika konyol yang dimunculkan oleh kawan kita yang satu ini. Kalau kita ikuti logika ini, ya, maka pertanyaannya adalah, bisa tidak manusia jadi Tuhan? Bisa tidak manusia jadi Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa. Tetapi bisa tidak Allah yang Maha Kuasa itu bisa jadi manusia? Bisa tidak Allah yang Maha Kuasa itu bisa jadi manusia? Sangat logis, sangat bisa. Dan ini bisa diterima. Mengapa? Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa melakukan sesuatu. Apa yang dia mau, apa yang dia kehendaki, sesuai dengan kehendaknya. Termasuk menjadi manusia. Maka disitulah menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan itulah Allah orang Kristen. Allah yang dipercayai oleh orang Kristen. Itu Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya kepada saudara saya yang terkasih ini. Apakah Allahmu Maha Kuasa? Anda bisa menunjukkan kepada saya Allahmu yang Maha Kuasa itu bisa melakukan apa saja? Silakan jawab. Apakah Allah Maha Kuasa? Saya jawab ringkas, ya Maha Kuasa. Anda bernapas, napas Anda didapat dari mana? Anda bergerak. Ya, siapa mengizinkan Anda bergerak? Udah, nggak perlu muncul dia gitu ya. Hanya dengan mengizinkan dan memberikan makhluknya kasih sayang, makanya Anda bisa ngomong, bisa bernapas, bisa bergerak. Teman-teman, kawan kita Islam ini mengakui bahwa Allah itu Maha Kuasa, ya. Allah itu Maha Kuasa. Dia mengatakan dari mana? Kita tahu Anda bisa bernafas, saya juga bisa bernafas, Anda bergerak, saya juga bergerak. Itu karena Allah yang Maha Kuasa ungkapnya. Nah, ketika kawan kita Islam ini mengakui bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa, pada saat yang sama ia juga mengakui Allah yang Maha Kuasa itu bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya dan tidak bertentangan dengan kekudusannya. Bisa ia melakukan segala sesuatu termasuk menjadi manusia. Jadi terima kasih untuk saudara Yusuf VI. Anda telah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Baik Bapak Ibu semuanya, saya mau bertanya saja kepada kawan kita yang menyatakan bahwa Tuhan menjadi manusia itu sangat logis katanya. Sebelumnya, tadi dia memprotes penjelasan saya, padahal itu adalah saya ambil dari Al-Quran kita. Quran Surah Al-Maidah ayat 72 dan 73. Kok mau memprotes Al-Quran ya? Aneh saja. Kalau mau memprotes, Anda mati dulu, masuk kubur, bertemu Allah. Nanti Anda silahkan protes kepada Allah ya. Al-Maidah 72 dan 73 itu nggak logis. Bilang kayak gitu. Kalau menurut Anda logis ya, manusia itu jadi Tuhan. Manusia itu nggak bisa terbang. Nggak tahu apa yang ada di langit. Termasuk yang Anda tuhankan, yaitu Yesus ya. Kawan-kawan, di sini konteksnya saya hanya bertanya, bukan menghina. Ya, gak usah Anda ajari saya masalah penghinaan terhadap sesembahan orang lain. Saya tahu ayatnya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Gak usah ajarin saya itu. Tapi di sini saya mau bertanya, ketika menurut Anda Tuhan menjadi manusia itu logis ya, apakah kotorannya juga Anda sembah? Mohon maaf, saya bukan menghina. Saya bertanya, Yesus turun ke bumi sebagai manusia. Manusia layaknya seperti kita, buang air seni, buang kotoran. Ya, ketika Yesus di dunia, dari awal dia dilahirkan oleh ibunya, dia membuang kotoran, seharusnya Anda cari itu kotoran sampai dia diangkat. Dan harus Anda sembah itu kotoran. Kenapa? Karena itu bagian dari Yesus, dari Tuhan Anda. Jadi mau saya tanya ya, apakah kotorannya Anda sembah? Terus apakah air seninya Anda sembah? Coba jawab kawan-kawan Kristen. Nah kemudian kawan kita Islam ini lagi-lagi ia bertanya,
pada sesuatu yang sama sekali tidak ada gunanya. Ya, saya bongkar dulu pertanyaan ini. Pertanyaan yang ini adalah merupakan pertanyaan yang salah. Ya, apakah ada orang yang menuhankan kotoran manusia? Apakah ada orang yang menuhankan kotoran manusia? Ini pertanyaan konyol, pertanyaan yang betul-betul tidak berbobot. Bagaimana mungkin kotoran manusia dijadikan Tuhan? Bagaimana mungkin? Oke, baik, kita akan memakai standar yang dia pakai. Tadi dia bilang, kalau Yesus itu Tuhan, apakah kotoran dan air seninya Yesus juga Anda sembah? Kalau begitu, kita balik ke pertanyaan ini. Ya, pertanyaan yang sama. Apakah kotoran dan air seninya Nabi junjungan Anda juga kau jadikan sebagai Nabi? Sekali lagi, apakah kotoran dan air seninya Nabi junjungan Anda, saudara, Anda juga jadikan sebagai Nabi? Tentu tidak, kan? Bukan kotoran dan air seninya Yesus yang kami sembah, dan bukan juga kotoran dan air seninya Nabi junjunganmu Anda juga jadikan sebagai Nabi. Bukan, ya, bukan. Senjata yang sama menghantam kepalamu sendiri, saudara. Lanjut. Dan satu lagi, Yesus itu tidak ada ceritanya dari umur 13 tahun sampai 29 tahun. Ada yang mengatakan 28 tahun. Nah, di sini kita tarik kesimpulan, ada 13 tahun Yesus itu menghilang. Mana catatan kitab kalian selama Yesus menghilang? Banyak kali 13 tahun hilang firman Tuhan kalian. Yang 3 tahun aja kalian catatkan setebal itu ya. Apalagi hilangnya 13 tahun. Banyak kali firman Tuhan kalian ya, yang kalian tuhankan itu hilangnya banyak selama 13 tahun. Tunjukkan kepada saya. Jadi tolong, kalau menurut Anda logis ya, menurut Anda logis Tuhan jadi manusia, jawab, apakah air seninya Anda sembah, Anda tuhankan? Apakah kotorannya Anda tuhankan juga, Anda sembah juga? Dan menurut Anda, Tuhan Anda tidak terbatas. Mohon maaf, apakah Tuhan Anda bisa menjadi iblis? Hah? Coba jawab. Apakah Tuhan Anda bisa berubah menjadi kodok? Jawab itu ya. Menjadi semut dan menjadi apa aja. Kan menurut Anda tidak terbatas. Tolong ya, orang yang saya tag, yang mereaksi saya menjawabnya. Kalau logis, menurut Anda, tolong kasih videonya. Kemudian kawan kita ini terus ia mempertanyakan ilahian Yesus dan di mana Yesus antara 13 tahun sampai 29 tahun. Lalu kawan kita ini menyimpulkan dalam 13 tahun firman yang ada di Alkitab Anda hilang. Lagi-lagi kawan kita ini sama sekali tidak tahu sejarah Yahudi dan tidak paham sama sekali Duinatur Kristus. Nah, inilah akibatnya kalau tidak paham sejarah dan Duinatur Kristus, maka kawan kita ini ia membangun narasi sendiri, lalu ia mengkritisi sendiri, dan kemudian ia menyimpulkan sendiri. Jadi ia membuat narasi, nah kemudian narasi ini dia kritisi narasinya sendiri, ia menyimpulkan apa yang dia narasikan dan kritisi. Nah, ini konyol ini. Konyol sekali. Ya. Dia membuat satu narasi, lalu ia mengkritisi narasi itu. Kemudian ia menyimpulkan sendiri. Ini namanya konyol. Orang Kristen tidak memikirkan seperti itu. Ya, tidak memikirkan seperti apa yang Anda pahami. Dan ini narasi yang salah dan narasi yang keliru, yang tidak relevan terhadap iman kekristenan. Yang perlu Anda tahu, di dalam diri Yesus Kristus ada 2 natur. Yang pertama natur insani, kemanusiaannya, dan kedua natur ilahi. Insani dan ilahi tidak bercampur, Pak. Ya, perhatikan, tidak bercampur. Ketika ia lapar, ketika ia haus, ketika ia lelah, itu insaninya, kemanusiaannya, dan natur ilahinya adalah sebagai Allah. Ia tidak berdosa. Ia adalah maha suci. Nah, pertanyaannya,
Di manakah Yesus pada umur 13 sampai 29 tahun? Yang perlu Anda pahami dan ketahui, Yesus hidup di dalam konteks Yahudi. Jadi Yesus itu hidup di dalam adat istiadat dan lingkungan Yahudi antara 13 sampai 29 tahun. Sebagai insani, Yesus mengikuti aturan-aturan dan pola pendidikan Yahudi. Anda harus memahami bahwa konteks Yahudi, seorang guru, seorang rabi, seorang pengajar baru mengajar pada umur 30 tahun. Yaitu sebabnya dari 13 tahun sampai 29 tahun Yesus mengikuti aturan-aturan dan pola pendidikan Yahudi. Ya, Anda perlu tahu tahap-tahap pendidikan orang Yahudi. Kalau Anda tidak paham ini, ya, tidak tahu sejarah dan duinatur Kristus jelas dan pasti, Anda keliru dan membuat satu kesimpulan dulu yang tidak sesuai dengan sejarah dan pandangan orang kekristenan. Jadi pertanyaannya, apa yang Anda kritisi di dalam iman kekristenan? Tidak ada, sebab Anda tidak paham sama sekali sejarah dan duinatur Kristus. Kalau mau Anda mengkritis, harus Anda paham sejarah dan duinatur Kristus. Pahami dulu, dan baru Anda menyerang. Pertanyaan saya, apa yang Anda serang sementara Anda tidak tahu apa yang Anda serang? Sementara Anda tidak tahu apa yang Anda komentari. Ya. Sehingga sampai pada kesimpulan dulu. Ya, kemudian memang logika kawan kita yang satu ini dibangun atas dasar ketidak adanya pengetahuan sama sekali. Ya. Masa Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa menjadi iblis, bodoh, dan lain sebagainya? Ini bertentangan dengan kekudusan Allah. Tidak mungkin Allah yang Maha Kuasa itu yang bisa menjadi iblis. Tidak mungkin. Ini bertentangan dengan kekudusan Allah. Ini harus dipahami. Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan yang melakukan segala sesuatu yang tidak bertentangan kehendaknya dan tidak bertentangan dengan kekudusannya. Jadi Anda keliru kalau Anda berkata bisa jadi iblis kalau begitu. Belajar dulu baik-baik supaya tidak terlihat kebodohannya. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.